pas nyampe rumahnya jam 4 kurang 10, jadi sholat sebentar. Jadi mohon maaf nih terlambat sebentar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Untuk bahan kali ini ada dua ya teman-teman ya. Jadi yang pertama saya akan mencoba menyampaikan tambahan sedikit, yang kemarin kan kurang pemeriksaan PBB aja ya. Nah itu hanya sedikit aja kok. Kemudian yang selanjutnya adalah SE35. SE35 tentang bangunan khusus. Jadi untuk yang pertemuan pertama kita bahas tentang conveyor, cerobong, sama bangunan penyangga atau bangunan rangka. Oke, saya akan share screen. Izin teman-teman, apakah udah terlihat? Udah, Pak. Udah ya? Oke. Jadi untuk yang pemeriksaan ini peraturannya masih PMK 256. Jadi walaupun yang sudah ada update-nya di PMK 80. PMK 80 yaitu tentang penelitian. Jadi pencabutan penelitian. Jadi di PMK 256 ini sebelumnya ada pemeriksaan dan juga ada penelitian. Tetapi untuk yang penelitian sudah dicabut dengan amanah di PMK 80. Yang ini saya sampaikan hanya sekedar review aja. Jadi teman-teman nanti begitu di lapangan ya, artinya sudah di perempatan, ada kemungkinan, bukan kemungkinan lagi, besar kemungkinan teman-teman akan menjadi petugas pemeriksa. Jadi walaupun teman-teman jadi penilai ataupun belum dianggap penilai, rata-rata yang dijadikan petugas pemeriksa dalam rangka pemeriksaan PBB itu rata-rata teman-teman yang punya latar belakang penilaian, seperti itu. Nah, biasanya juga yang jadi penilai atau petugas penilai itu adalah teman-teman yang di 3 penilai. Tadi juga alhamdulillah udah dapat kabar dari Pak Direktur lagi sedang digodok ya untuk pengangkatan baru, tapi mudah-mudahan lancar ya, karena ada tahun kemarin udah digodok tapi masih ditunda lagi ya. Mudah-mudahan tahun ini jadi ya, mudah-mudahan aja berkah. Nah sebenarnya untuk yang pemeriksaan ini yang kita bahas pertama adalah apa sih yang bisa diperiksa gitu kan. Jadi nanti teman-teman di lapangan begitu jadi petugas pemeriksa, yang pertama yang dapat diperiksa adalah yang pertama adanya PBB terutang. Jadi kalau ada indikasi PBB terutang, walaupun sudah ada cetak SPPT, itu maka bisa dilakukan pemeriksaan PBB. Kalau sebelum ada PMK 80, itu bisa penelitian. Bedanya kalau penelitian PBB itu jangka waktunya 2 bulan, sedangkan pemeriksaan lebih panjang. Nah, kemudian untuk yang case kedua, pajaknya tidak menyampaikan spot, teman-teman. Februari sampai awal Februari sampai awal Maret kan, tanggal 2 atau 3 Maret tergantung kabisat atau enggaknya. Nah, jika dalam jangka waktu 2 Maret dia belum lapor SPOP-nya, kemudian teman-teman udah tegur dalam waktu 7 hari dia nggak balas, maka prosesnya untuk penerbitan PBB-nya udah bukan SPPT lagi, tetapi SKP. Artinya ada denda 25%. Dan SKP ini terbitnya dari proses pemeriksaan PBB. Untuk penelitian sudah dihapus, jadi nggak ada lagi ya namanya proses cetak SKP karena penelitian. Standarnya adalah pemeriksa, di mana pemeriksa ini pakai bajunya pemeriksa. Jadi bukan bajunya penilai, teman-teman. Walaupun teman-teman penilai, nanti kalau misalnya mau bikin laporan pemeriksaan, berarti nanti teman-teman harus dikukuhkan sebagai petugas pemeriksa pajak. Jadi saya dulu juga pernah waktu di Sidoarjo, saya juga punya atau diangkat sebagai petugas pemeriksa pajak ya, nanti dapat semacam tangga pengenal gitu kan ya. Nah kemudian yang case ketiga, terdapat data baru yang belum atau tidak ungkap oleh subjek pajak. Jadi contohnya pengalaman saya dulu, wajib pajak udah ngasih IUP-nya. Nah cuman IUP-nya ini ada yang aneh, dia berlaku mulai November 2000, misalnya tahun 2018 ya, tetapi wajib pajaknya baru lapor 2019. 2020. Kenapa? Yang 2019 dianggapnya mereka belum melakukan kegiatan penambangan sama sekali, teman-teman. Padahal walaupun tidak melakukan penambangan, secara peraturan di PMK 186 mereka masih dikenakan tanah atas buminya, ya kan? Misalnya dia nggak ada penambahan pembebasan sama sekali, ya dia hanya membayar tentang PBB buminya sendiri. Buminya itu areal eksplorasi, senilai areal eksplorasi maksud saya. Nah, untuk yang ini kemarin saya sudah jelaskan ya.
Jadi penilaian ada kantor, ada lapangan. Nah, khusus yang SPOP ini, jadi jika wajib pajaknya sudah tidak mengembalikan SPOP, sudah ditegur, maka pemeriksaan. Nah, pemeriksaan ini sifatnya adalah pemeriksaan lapangan, teman-teman. Nah, untuk yang penelitian PBB itu hanya bisa untuk yang permohonan pengembalian, ya. Jadi ini yang paling penting nih. Jadi udah nggak ada lagi penelitian atas SKP. Nah, itu. Jadi penelitian itu hanya bisa untuk yang permohonan pengembalian lebih bayar PBB. Nanti produknya adalah SKP PBB. Nah, yang menarik di sini sesuai dengan amanah PMK 80, untuk aktornya ini udah bukan penilai lagi, teman-teman. Atau AR ya, bukan penilai, bukan AR. Jadi aktornya adalah penyuluh, fungsional penyuluh. Nah, kemarin saya sudah ceritakan ya bahwa dalam rangka pendataan, ya kan, itu kan ada namanya pengukuran ya, teman-teman ya. Pada saat pengukuran, jika ada selisih luas atau selisih areal atau ada bangunan yang sebelumnya nggak dilapor, maka itu kan hasil dari pendataan itu kan bisa menjadi alat keterangan ya sebagai klarifikasi kepada wajib pajaknya. Nah, pada waktu alat keterangan ini ada namanya istilahnya analisis risiko, di mana nanti dari AR, akun representatif, ya nanti ke depan jadinya fungsional pengawas ya, kan sudah nggak ada lagi AR nantinya. Di fungsional pengawas itu, mereka akan melakukan analisis risiko, di mana hasil temuan pendataan ini akan jadi bahan pemeriksaan, seperti itu. Yang ini teman-teman, jadi SPOP tidak kembali, teguran. Oke. Nah, jangka waktu pemeriksaan berapa lama gitu kan? Tadi kan saya sebutkan penelitian ya, jadi penelitian udah nggak ada lagi. Nah, untuk jangka waktu pemeriksaan itu sebenarnya kerjaannya ada dua, teman-teman. Yang tugas pokoknya. Yang pertama adalah jangka waktu pengujian, dan yang kedua jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan (PHP). Jadi yang teman-teman yang dulu pelaksana di P3 udah bahasa umum ya. Sebenarnya prosesnya sama kayak pemeriksaan. Cuman untuk yang jangka waktu pengujian, artinya proses sampai dengan adanya potensi hasil ya, SPHP, surat hasil pemeriksaan, itu jangka waktunya 4 bulan dan dapat berpanjang 2 bulan. Dan setelah ketemu SPHP disampaikan ke wajib pajak, kita sebagai petugas pemeriksa atau nanti teman-teman pemeriksa itu ada jangka waktu 2 bulan sampai dengan LHP. Jadi totalnya itu 6 bulan atau paling lama 8 bulan. Nah, apa sih yang dapat menyebabkan perpanjangan 2 bulan itu? Nah, dalam alasan untuk yang kecuali yang minyak dan gas bumi, itu yang pertama terdapat informasi yang perlu tambahan dari pihak ketiga. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi pemeriksaan PBB, contoh batu bara ya, oh saya butuh nih standar harga dari Kementerian ESDM misalnya, ya kan? Nah, itu baru begitu kita minta standar pengujian dari SDM, maka misalnya tunggu data itu. Nah, karena penunggu data itu atau data keterangan tambahan, maka itu biasa dijadikan alasan sebagai penambahan jangka waktu pemeriksaan. Yang kedua adalah berdasarkan pertimbangan kepala UP2 dan unit penyelidikan ini bisa dari Kanwil atau bisa juga dari KPP, teman-teman. Nah, khusus untuk yang sektor minyak dan gas bumi itu bisa sampai ditambah 2 kali, 3 dikali 2 bulan. Khusus yang minyak gas bumi. Jadi selain minyak dan gas bumi nggak boleh. Nah, tadi kan ada pemeriksaan PBB ya. Nah, selain ada pemeriksaan PBB, ada namanya istilah pemeriksaan tujuan lain. Jadi keunggulannya apa sih? Bukan keunggulannya, sebenarnya perbedaan lah. Perbedaannya apa sih kan gitu? Karena kan tadi sempat saya bilang penelitian 2 bulan ya. Sebenarnya alternatif dari penelitian PBB itu namanya pemeriksaan tujuan lain. Cuman dari pemeriksaan tujuan lain ini hanya bisa yang pertama adanya alasan konfirmasi permintaan data atau keterangan pada pihak jangka waktunya itu hanya 2 bulan, teman-teman. Untuk yang pemeriksaan tujuan lain dan bisa diperpanjang 1 bulan. Nah, untuk yang 1 bulan ini hanya jika ada keterangan dari pihak ketiga atau pertimbangan pelaksanaan. Jadi sama kayak pemeriksaan pada umumnya, hanya saja jangka waktunya lebih kecil. Tergantung nanti analisis dari teman-teman AR-nya nih. Perlu dilakukan pemeriksaan tujuan lain atau pemeriksaan PBB. Jadi kalau pemeriksaan tujuan lain kan biasanya kan hanya khusus PBB aja kan ya. Nah, praktik di lapangan memang rata-rata KPP ya, kantor pelayanan pajak itu lebih banyak melakukan pemeriksaan tujuan lain untuk PBB. Nah, kira-kira
Alasannya apa coba? Oke, saya tanya. Biar kita ini aja, biar nggak aneh kalau pas zoom kan ya. Sorry. Yang belum mas apa ya kemarin? Sandri udah. Mas Bagus ya, Mas Bagus. Selamat sore, Assalamualaikum Mas Bagus. Jelas Mas Bagus? Mas Hadi Mas, sorry. Iya, Pak. Ya, jelas. Kira-kira nih Mas Bagus, kira-kira kan tadi teman-teman di KPP ya banyak melakukan pemeriksaan tujuan lain, yaitu jangka waktunya 2 bulan untuk PBB. Kira-kira alasannya apa nih menurut Mas Bagus? Gimana Mas Hadi Mas? Ada kira-kira alasannya apa? Kira-kira teman-teman di KPP kok lebih banyak apa namanya yang ambil yang istilahnya apa namanya 2 bulan dibanding yang seperti biasa. Gimana Mas Hadi Mas? Ada pendapat? Pas? Gak apa-apa kalau Pak. Kita jawab aja gak apa-apa, salah gak apa-apa. Santai gitu. Apa ya, Pak? Santai Mas Hadi Mas. Gimana Mas Hadi Mas? Target, Pak. Target, oke, cocok. Jadi secara umum memang thank you Mas Hadi Mas ya. Jadi secara umum benar target, cuman yang jadi pertimbangan lain adalah jangka waktu ya teman-teman ya. Jadi kalau jangka waktu pemeriksaan, bayangin kalau pemeriksaan 4 bulan, wajib pajaknya sampai ini April, artinya terbit pembahasan 2 bulan, 6 bulan ya. Kalau kita hanya netapin, kalau mineral batu bara kan April ya. Dia kan lapornya kan Maret sampai dengan akhir April. Kalau tambah 6 bulan berarti berapa? Oktober. Ya kan? Terbitnya. Dan kalau Oktober ditambah jangka waktu pembayaran PBB berapa bulan? 6 bulan. Ya kan aneh, kita netapin tahun ini, BP-nya bayar tahun depan boleh nggak? Boleh, gitu. Ya, jadi BP nggak salah. Artinya kalau kita pakai pemeriksaan biasa dan wajib pajaknya bayar tahun depan, ya selesai. Penerimaan kita tahun ini hilang. Ya, walaupun tahun depan relatif tercapai ya, kemungkinan tercapai. Tapi ya itu pasti pertimbangan kepala kantor alasannya udah lebih istilahnya ya tahun ini harus ada pemasukan dulu yang seperti itu ya. Udah cocok Mas Hadi Mas. Nanti tinggal jadi lebih ke jangka waktu pembayaran aja. Nah, untuk pemeriksaan ini sama dengan kegiatan penilaian lapangan, jadi nggak ada perbedaan. Tetap ada pengukuran, pemetaan, dan penghimpunan data dan keterangan. Bedanya apa sih teman-teman ya? Bedanya adalah ini. Pada saat peninjauan dalam rangka pemeriksaan, yang membuat berita acara itu adalah sebagai pemeriksa teman-teman. Ya, kalau penilaian lapangan kan yang bikin berita acara kan kita sendiri. Ya kan? Penilai kita bikin sendiri atas nama sendiri, wajib pajak udah. Tapi kalau di pemeriksaan PBB, bajunya teman-teman tuh baju pemeriksa. Jadi penilai itu sebagai tenaga ahli teman-teman. Bisa nggak sih jadi penilai sambil jadi pemeriksa? Bisa. Hanya saja berita acaranya dalam rangka pemeriksaan PBB. Itu berita acara lapangannya. Tapi begitu selesai dapat data, diproses ke penilaian, jadi laporan penilaian ya kan ya. Pertama kan laporan penilaian dulu nih sebagai konsep not hit ya, nota hitung. Nah, begitu nota hitung jadi diusulin ke pemeriksaan, jadi kayak nilai apa ngusulin sendiri kan petugas pemeriksa ya. Kita minta bantuan ke diri sendiri kan gitu kan. Kan minta bantuannya ke penilai gitu. Tapi ya tapi prosedurnya seperti itu. Jadi seperti saya sampaikan kemarin, yang bisa menentukan NJOP itu hanya penilai teman-teman. Jadi yang bisa ngasih teman-teman udah pernah terima IPK kan zaman dulu ya, ya kan? Nah kalau IPK itu sumbernya dari PBB dan insya Allah tahun depan udah ada PMK Kemenkeu, insya Allah kita terima tiap tahun. Jadi udah cuma beda hitungannya aja. Kalau dulu kan masih deg-degan dapat nggak ya. Insya Allah sekarang tiap tahun karena penerimaan PBB sumber kita itu memang secara peraturan undang-undang itu basisnya masih di penerimaan PBB. Nah mungkin sedikit keluar dikit ya. Jadi IPK yang didapat kita ini selama ini juga masih dalam tahap bukan 100% teman-teman. Baru 25 sampai 30. Ya mudah-mudahan nanti begitu Menteri Keuangan baru mau ngasih kita 100% kan lumayan ya. 100% dari penerimaan PBB gitu. Jadi dari upah pungut dari PBB udah lumayan banget, berapa triliun ya kan. Nah,
kembali lagi ke pembuatan berita acara. Jadi kalau wajib pajaknya nolak boleh nggak? Ya boleh, tetap bikin catatan bahwa penolakan berita acara tersebut. Pernah nggak sih wajib pajaknya menolak? Untuk beberapa wajib pajak itu yang agak sulit biasanya itu yang tambang. Jadi yang pertambangan tuh diminta untuk berita. Kenapa? Bukan menolak apa ya? Mereka nggak mau tanda tangan kalau bukan yang punya yang dari Jakarta. Biasanya kan tambang itu kan dari daerah kan ya. Nah, begitu kita ke lapangan minta tanda berita acara lapangan, mereka takut tanda tangan. Jadi tinggal bikin catatan aja bahwa wajib pajak menolak tanda berita acara. Nah, yang bedanya gini teman-teman. Jadi pada saat peninjauan PBB, jika dia menolak ditinjau, kemudian ada data ya, terus dia ada surat pernyataan dia nggak menolak pemeriksaan, maka pemeriksaan membuat berita acara pemeriksaan yang ditangani oleh pemeriksa. Ini artinya kalau ini di lapangannya kita udah nggak boleh lagi. Nah, yang secara umum pengertian penolakan pemeriksaan itu ada beberapa. Jadi yang pertama adalah jika peninjauan ditolak, gitu kan, maka bisa jadikan laporan atau boleh ditinjau nih. Tapi teman-teman kalau butuh data, ya misalnya ada ruangan data nih, kita minta datanya di situ mau diambil atau dipinjam ya, biasanya dipinjam, wajib pajak menolak, itu juga bisa dilakukan penyegelan sampai dengan berita acara. Nah, kemudian setelah 7 hari tetap tidak memberikan izin masuk ke ruang atau memberi bantuan setelah kita surat pemberitahuan peminjaman dokumen, itu juga namanya kita bisa bikin laporan. Nah, kuncinya di sini teman-teman, untuk laporan pendahuluan ini ya, apakah pernah gitu kan ya, bukan pernah lagi, sering teman-teman, apalagi bahasanya pemeriksaan PBB. Jadi kemarin waktu pengalaman saya pribadi, untuk yang tim itu pada saat permintaan mau minta data untuk stok omset untuk perkebunan. Kebetulan kan di situ kan kalau pemeriksaan kan bukan pemeriksaan tujuan lain sih, pemeriksaan semuanya gitu loh. Jadi salah satu datanya kita ngitung omset wajarnya berapa gitu kan. Karena wajib pajak waktu itu nggak ngasih data penjualannya, bukti bukti penjualan atas omset perkebunan tersebut itu hanya dikasih gelondongan. Jadi langsung nggak ada invoice yang dokumen resminya, nggak ada. Hanya laporan keuangan aja kan, laporan keuangan kan butuh dokumen resmi kan untuk penjualannya, itu kita nggak dapat. Nah, itu kita minta data catatan penjualan, kita nggak dikasih. Maka dari itu di penilai kita nanti ada istilahnya penghitungan omset berdasarkan analisis. Jadi kalau penghitungan pemeriksaan pakai metode langsung nggak bisa, baru bisa dilakukan metode tidak langsung. Nah, metode tidak langsung itu yaitu melalui penilaian kewajaran usaha. Nah, di penilai kita biasa lakuin. Nah, kemudian kita kembali lagi ke pelaporan hasil pemeriksaan. Pajak yang terutama dalam SKP atau hasil dari pembahasan, gitu kan. Jika wajib pajak tidak hadir tetapi menyampaikan persetujuan, kemudian PBB yang terutama dihitung sesuai dengan lembar pernyataan persetujuan. Jadi nggak hadir tapi setuju, langsung dicetak SKP. Nah, yang kedua, jika wajib pajak tidak hadir dalam pembahasan akhir tapi menyampaikan sanggahan, maka tetap harus dikonfirmasi lagi nih, apakah sanggahannya itu berdasarkan data atau bukti yang ada. Nah, bagaimana dengan ketetapannya? PBB-nya tetap dihitung berdasarkan hasil SPHP. Kemudian jika wajib pajak tidak hadir dalam pembahasan akhir dan tidak menyampaikan tanggapan, maka pembahasan tetap berdasarkan SPHP. Tapi kuncinya ini teman-teman, yang B ini. Kalau untuk sanggahan ya, jika wajib pajaknya itu nggak ngasih data sumber bukti yang valid, ya nggak bisa kita pakai. Jadi kemarin juga pengalaman, dia begitu minta data nggak dikasih, pakai metode tidak langsung, WP datang ngasih data, ya sama aja, datanya data koperasi yang gelondongan, nggak bisa kita pakai. Tapi kalau memang datanya valid, ya boleh nggak kita ngerubah pakai data WP? Boleh aja. Jadi nggak ada pembatasan di situ teman-teman. Nah, jadi yang produk SKP itu ya, yang pertama dalam PBB yaitu penyelesaian pemeriksaan dengan membuat LHP, laporan hasil pemeriksaan itu produknya ada 2. Yang pertama dari pemeriksaan atas data keterangan atau bukti, sehingga pada hasil akhirnya itu bisa dijadikan sebagai SKP PBB. Nah, kemudian pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka ketentuan perundang-undangan PBB, baik dalam rangka pengajuan keberatan atau penagihan. Jadi
untuk yang tujuan lain ini kalau memang dia keberatan dan penagihan bisa, tapi memang beberapa kemarin case-nya nanti saya tanya lagi ya ke ini apa istilahnya di lapangan tuh teman-teman banyak yang pakai pemeriksaan tujuan lain karena hanya ada satu pajak aja yang di ini kan biasanya kan kalau pemeriksaan kan all in ya. Nah, tapi untuk yang di ketentuan di PMK 8 ini pemeriksaan tujuan lain dalam rangka pemeriksaan ketentuan perundang-undangan di bidang PBB baik dalam hal keberatan maupun penagihan PBB. Ya, tapi ini berarti untuk yang case yang tadi saya ceritakan itu kemungkinan wajib pajaknya melakukan keberatan. Tapi dari keberatan sendiri sebenarnya boleh nggak sih BP melakukan permintaan PK ya? PK minta bantuan penilaian lagi dinilai ulang boleh sebetulnya, nggak ada masalah. Jadi tanpa diperiksa. Jadi diperiksa itu kalau ada data lain yang ditemukan, kuncinya itu. Nah, kapan sih kita membuat laporan sumir? Sumir itu artinya zong ya, bahasanya kayak gitu, zong atau ya nggak ada temuan sama sekali lah. Nah, yang pertama jika objek wajib pajaknya tidak ditemukan dalam jangka waktu 4 bulan, ya ini biasanya jangan jarang ya. Terus kemudian bila diperoleh data keterangan atau bukti dalam pemeriksaan untuk menguji kepatuhan PBB tapi tidak dapat dijadikan sebagai penerbitan SKP. Artinya data yang kita peroleh itu validitasnya dipertanyakan. Nah, hampir juga jarang juga sih karena pada waktu ngusulin pemeriksaan kan biasanya analisisnya udah oke kan ya. Kalau analisisnya nggak oke ya kemungkinan besar bisa jadi terjadi sumir karena datanya nggak valid. Kemudian tidak dapat dilakukan penyidikan lalu dilanjutkan dengan penyidikan umum. Kemudian pemeriksaan ditangguhkan karena tindak lanjut penyidikan sebagai tindak lanjut pemeriksaan buper, artinya ada unsur pidana. Pemeriksaan yang umumnya ditangguhkan. Kemudian terdapat keadaan tertentu berdasarkan pertimbangan direktur tindak pajak. Nah ini sampai sekarang artinya kalau ada pertimbangan dari direktur, ya udah tinggal bikin nota dinas maka tidak lakukan pemeriksaan. Nah kemudian untuk laporan kembali lagi ke laporan pendahuluan. Jadi intinya ini teman-teman sebagai mungkin mau udah penutup ya. Jadi untuk yang dalam hal tidak memperoleh data keterangan atau bukti pemeriksa, maka yang berisi dengan adanya indikasi bahwa subjek pajak melakukan tindak pidana perpajakan ini jadi sebelum adanya buper, jika ada indikasi itu maka tim pemeriksa boleh membuat laporan pendahuluan. Nah terus triggernya apa sih ya? Trigger pemeriksaan. Jadi trigger pemeriksaan itu ada dua. Yang pertama indikasi SPOP tidak benar. Terus yang kedua ada data baru. Yang B ini penelitian, udah nggak ada lagi. Nah secara proses untuk pemeriksaan ada dua, bottom up atau top down. Nah kemudian itu SPOP pemeriksaan rutin yang sifatnya karena adanya SPOP tidak kembali. Wajib dilakukan kecuali ada keterangan lain. Jadi biasanya kalau sekarang udah lebih sering ke pemeriksaan PBB karena kalau dia nggak mesti SPOP. Nah, secara bottom up itu berarti usulan dari kepala UP2 kepada Kanwil, artinya dari KPP ke Kanwil, teman-teman. Kemudian analisis risikonya dari AR. Ini yang paling sering dikerjakan oleh teman-teman Kanwil. Jadi pengalaman kami sendiri waktu dulu di Makassar ya, di Kanwil Makassar, ya kami lebih sering bottom up. Untuk yang top down, ini yang baru-baru tahun ini kita baru dapat ya dari kantor pusat, kita instruksikan ke teman-teman di lapangan dari Kanwil maupun dari kantor pelayanan. Jadi adanya instruksi dari Direktur Jenderal Pemeriksaan dan Penagihan. Kemudian ada instruksi dari Kanwil dan DJP. Biasanya ini berjenjang teman-teman. Jadi kalau yang Direktur Pemeriksaan ini kepada Kanwil, kalau Kanwil itu diteruskan top down kepada KPP. Untuk yang sekarang ini kita kemarin terbitkan itu dua, yaitu tentang temuan yang pertama sawit, yang kedua batu bara. Kenapa? Nah, karena HPM, harga penentuan batu bara ini, yang batu bara, kita udah dapat data dari ESDM dan harganya itu di atas. Tapi kuncinya bukan soal harga sih, karena kan harga itu nanti kalau teman-teman nanti saya ceritakan lah prosesnya di tambang minerba ya, nanti di proses di bahan khusus tentang PBB minerba. Nah, cuma sedikit cerita aja bahwa yang kalau bisa pada saat teman-teman diperiksa itu temuannya kalau bisa volume. Soalnya kalau soal harga ini, kalau bicara HPM, harga patokan mineral, untuk patokan ini memang ada beberapa istilahnya kewenangan kita ya.
kewenangan kita. Yang nentuin HPM itu kan dari SDM ya. Tapi yang nentuin oleh BP. Kita jadi kewenangan kita istilahnya kalau kita menilai ya walaupun kita di atas ya itu mana yang lebih atas antara HPM atau harga BP ya kita pakai yang lebih tinggi. Kalau BP-nya lebih tinggi ya kita pakai BP. Kemudian dari untuk yang pemeriksaan lapangan pemeriksaan rutin itu usulan dari UPDW kepada Kanwil menggunakan daftar nominatif wajib pajak. Kemudian daftar nominatif wajib pajak ini diperiksa dan dibuat berdasarkan daftar persediaan wajib pajak. Kemudian adanya surat penugasan pemeriksaan atau penolakan. Nah, ini ketentuan lain standar aja ya, yang nggak dipakai lagi. Penting pemahamannya teman-teman bahwa pemeriksa atau petugas peneliti PBB tidak dikenai sanksi dalam hal pemeriksaan penelitian PBB dilakukan telah sesuai standar pemeriksaan yang berlaku. Jadi istilahnya semacam pasar buat kita ya. Jadi kalau kita supaya nggak bisa dikriminalisasi kan, bahasanya kan seperti itu, bahasa sering kita dengar. Nah, untuk yang peralihan penutup ini udah biasa aja, jadi sejak berlaku 2014, jadi udah pasti Januari udah pasti berlaku. Ini nggak ada. Lah, ini tentang kewenangan ya teman-teman ya. Jadi pemeriksa boleh melakukan pemeriksaan PBB nggak? Jawabannya boleh, sesuai dengan SE 15 tentang kebijakan pemeriksaan. Oke, clear ya ini ya pemeriksaan ya. Jadi sedikit aja untuk yang review kita untuk pemeriksaan. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, silakan untuk pemeriksaan PBB. Jadi memang kuncinya apa ya? Ini adalah hal baru yang baru kita lakuin tahun ini memang. Jadi pengalaman saya pribadi pada waktu saya melakukan penilai di lapangan baik di Kanwil maupun di KPP itu saya lebih sering penelitian, yaitu gara-garanya lebih mudah kan ya, jangka waktunya 2 bulan, prosesnya singkat, berita acara di tangan kita, terus hanya butuh surat tugas peneliti udah bisa jadi peneliti. Cukup itu aja, jadi nggak perlu bikin nota dinas, bahan ke Kanwil, diproses di Kanwil, disetujui apa ditolak gitu kan. Kalau disetujui baru kita periksa. Kalau penelitian PBB udah murni di tangan kita di KPP gitu. Tapi ya karena mungkin kemarin amanahnya PMK-nya dihapus ya sudah, kita udah nggak boleh penelitian PBB. Jadi agak ribet dikit lah kalau soal penetapan. Tapi nggak menghalangi kita istilahnya stakeholder kita wajib pajak yang tidak patuh. Artinya gini teman-teman. Jadi kan kadang kita di lapangan kan agak ragu ya, ragunya gini, oh ini diperiksa apa enggak sih gitu kan, oh ini diteliti apa enggak, oh ini kena PBB SKP kasihan gitu. Nah, sebenarnya kita lebih ke ini teman-teman, kalau tips saya itu penegakan keadilan. Jadi adil nggak sih kita sama WP yang sudah patuh gitu kan. Jangan sampai WP yang udah patuh, udah bayar duluan, udah lapor duluan, udah tertib, mereka nggak dapat fasilitas apa-apa ya istilahnya kan. Kita anggap itu istilahnya yang terlambat kita anggap itu sama dengan yang udah patuh gitu, jangan sampai. Jadi ya memang itu sebagai istilahnya kewenangan kita ya, jadi nggak usah ragu. Kalau memang udah BP nggak nyampaikan SPOP ya diproses ya, ditegur terus diusulin pemeriksaan. Oke, kalau nggak ada mungkin saya lanjut ke SE35. Oke, nggak ada pertanyaan ya. Saya lanjut ke SE35, mohon izin. Share screen, nah ini. Nah, izin teman-teman. Jadi kita sedikit masuk ke teknis penilaian karena ini sistemnya praktek ya. Kan teman-teman udah diajari teknik bangunan, terus apa istilahnya dasar-dasar penilaian biaya ya.
Nah, memang pada saat praktek di lapangan, kenapa sih kita butuh panduan gitu kan ya? Pertanyaannya gitu sih teman-teman. Bahkan pada waktu saya dulu, ini kan tahun 2012 kan ya, saya jadi penilai itu tahun 2009. Pada waktu 2009 teman-teman, itu banyak, anggaplah 1-2 penilai, itu bisa berubah. Artinya berubah gini, berbeda. Misalnya saya nilai A nih, gak usah jauh-jauh, rumah aja lah. Kita nilai rumah ya. Oh saya nilai ini per meter 1,2 gitu. Di sana ternyata misalnya rekannya lain nilainya 1,5 gitu kan. Atau contoh Mbak Safira nilainya per meter harusnya rumah ini 3 juta. Nah, kemudian ternyata Mas Aldino bilang, oh enggak ini harusnya 3,5 juta gitu kan. Nah itu sering terjadi di kita lah. Kalau wajib pajaknya beda, mungkin itu agak safe. Safe itu artinya apa? Kemungkinan untuk yang diadu itu sedikit. Tapi yang jadi susah adalah ada nih wajib pajak yang kita nilai. Kebetulan dia kan wajib pajaknya grup ya. Teman punya PTPN 12 ya, PTPN perusahaan perkebunan negara kan ya. Mereka punya kebun berapa sih? Ada banyak teman-teman. Ya. Jadi kalau kan mungkin nggak sih mereka bandingin bangunannya nilainya per masing-masing objek yang mereka miliki, ya sangat mungkin. Bahkan yang saya di Banyuwangi kemarin, satu PTPN tuh dia pegang hampir berapa? 20-an lebih. Jadi dia punya kebun sekitar 20-an lebih di Banyuwangi. Saya lupa berapanya. Nah, itu mereka bandingin dan kita sebagai penilai harus bisa jawab. Nah, bayangkan kalau misalnya kita di Banyuwangi terus ada di Probolinggo kan, ada di misalnya Jember. Nah, Banyuwangi Jember kan deket-deket tuh. Saya nilai misalnya per meter 1 juta, ternyata di Jember 1,5 juta. Atau kebalikannya, saya 2 juta, di sana 1 juta. Ya itu jadi pertanyaan dari wajib pajak. Nah, kuncinya adalah gini teman-teman. Data nilai bangunan ya. Kenapa sih kita harus menghitung pakai standar dulu atau istilahnya petunjuk dulu? Mungkin nggak sih kalau data yang dikasih oleh wajib pajak itu nilainya terlalu rendah, gitu kan? Sangat mungkin. Dan mungkin nggak sih kalau datanya dari wajib pajak itu nilainya sangat tinggi? Bisa jadi mungkin. Jadi untuk wajib pajak yang utamanya yang tertib ya, bukan tertib sih, secara pengawasan dia pakai kontrak karya atau apa di migas ya. Nah, banyak bangunan di minyak dan gas bumi atau panas bumi yang dipegang oleh Pertamina itu kan teman-teman di lapangan itu pakai data yang dari wajib pajak. Kenapa? Ya secara akuntabilitas mereka kan harus mempertanggungjawabkan karena itu barang milik negara kan, BUMN ya. Mau sumurnya, mau pipanya, mau apanya itu kan barang milik negara gitu loh. Jadi teman-teman pertanggungjawabannya jelas. Oh harganya misalnya per meter 3 juta. Ya udah kita bisa langsung pakai dengan catatan pakai metode historical atau metode index. Jadi memang ada namanya metode biaya yang kita gunakan langsung dipakai dari RAB wajib pajak juga bisa. Jadi ini sebagai alternatif aja teman-teman. Nah kalau wajib pajaknya nggak ngasih gimana? Nah ya udah harus pinter kita ngitung. Karena bagaimanapun juga pengalaman saya dulu waktu saya ngitung pabrik semen ya, pabrik semen di Bosowa itu kita nggak dikasih. Kemudian pada waktu kita zaman dulu nih masih ada PLTU ya, pabrik listrik tenaga uap, baru dibangun di Bantaeng, mungkin teman-teman ada yang dari Sulawesi Selatan ya, itu dulu yang nilai saya tuh sama senior. Nah, pada waktu itu kita kan namanya nilai itu kan yang jadi pertanyaan satu adalah nilai kita udah bener apa enggak sih kan gitu ya. Nah, kalau mau tips dari saya, kalau misalnya dia benar-benar bangunan pabrik yang baru, ya kan, bangunan pabrik yang baru, harusnya kan nilainya kan terupdate ya. Nah itu ada yang namanya, mereka kan punya setoran PPN tuh, setoran PPN ya. Nah di situ kan ada DPP, mulai dari DPP atas. Nah, begitu dikasih datanya, tinggal teman-teman pilah-pilah nih, mana DPP atas konstruksi, mana DPP atas mesinnya. Nah, untuk yang daftar pengenalan pajak itu yang untuk yang konstruksi baru sebagai perhatian kita untuk wajarnya berapa. Alhamdulillah waktu itu saya begitu menghitung di PLTU itu selisihnya nggak jauh sama aslinya, walaupun waktu itu kita nggak ngatur apa-apa, hanya ngisi sesuai dengan KKP-nya, infeksi lapangan, bla bla bla, jadi nilainya. Terus saya coba yakinkan diri sendiri sama tim ya, ini wajar nggak sih? Ya. Kalau misalnya nggak ada data ya apa ya udah, untuk PBB ya kewenangan kita. Begitu jadi nggak usah takut, tetapin aja. Kan ada rantai keberatan atau apa saya mau nggak aja kan gitu. Kalau wajib pajaknya nggak ngasih data bisa. Kalau misalnya pernah nggak sih saya nilai terus WP keberatan? Pernah.
merupakan PT Antam. Jadi kalau teman-teman yang dari Sulawesi Tenggara terutama ya, kalau yang pernah ada yang dari sana atau pernah jalan-jalan ke sana, itu di Kolaka tapi tempatnya itu ada namanya PT Antam, dia pabrik nikel. Saya nggak dikasih data konveyornya, jadi saya ceritakan. Ya udah, saya pakai data ini aja dari Google Earth teman-teman. Jadi zaman dulu kan kita udah pakai Google Earth ya. Panjangnya berapa, ya itu yang kita masukkan. Karena kan conveyor itu di bangunan khusus tuh masuknya di fasilitas. Jadi bukan luasnya yang diambil, tapi per meter larinya. Jadi misalnya luasnya berapa, luasnya 1000, ada conveyornya, ya udah. Nilai conveyor itu tinggal dimasukin ke total 1000 itu. Jadi bukan dipisah luas conveyor sendiri. Oke, kembali lagi ke SE35-nya. Yang pertama bangunan penyangga. Jadi bangunan penyangga ini adalah bangunan yang berfungsi untuk menahan menyangga sesuatu. Jadi kalau teman-teman lihat di lapangan atau di pabrik ya, industri mau minyak sawit atau industri gula atau semen ya, semen yang ada PLTU-nya, terus atau tambang emas, dan rata-rata mereka punya pembangkit listrik sendiri. Jadi mungkin nggak sih teman-teman nilai PLTU? Ya sangat mungkin. Karena kalau mereka beli dari listrik PLN, biayanya sangat mahal teman-teman. Jadi rata-rata kita nanya ini pembangkit listrik. Jadi kan bahkan di yang ada di, kalau nggak salah ya, saya agak lupa, di Semen Bosowa ya, di Pangkep. Nah, mereka pembangkit listriknya ada dua. Yang satu pembangkit listrik memakai solar, yang satu memakai batu bara. Jadi mereka kalau pas batu bara murah mereka pakai batu bara. Tapi kalau pas batu baranya mahal dia pakai solar. Tapi lebih ke menjaga stabilitas produksi aja. Sebenarnya alasannya mereka kenapa punya dua pembangkit listrik, dari solar maupun dari batu bara. Karena kan mereka katanya nggak boleh berhenti tuh produksinya. Tiap hari harus muter terus millingnya. Nah kalau jagain listrik ya biayanya sangat mahal. Jadi salah satu apa istilahnya ya, efektivitas dari wajib pajak untuk melakukan produksi semennya gitu kan. Nah, untuk bangunan penyangga ini yang kita hitung yang mana sih? Bangunan penyangga yang kita hitung adalah bangunan yang sifatnya belum poin. Nah, yang ini aja. Yang dari beton. Kemudian kalau untuk bangunan yang lain seperti apa? Dari baja nih, penyangga berupa baja, yang ini yang kita hitung. Nah, terus kalau misalnya ada pertanyaan, Pak, kalau misalnya bangunnya rumit tuh, ya bangunannya rumit, ada yang tambah-tambahan kecil, ini ya kita ambil yang mayoritas sesuai luasnya aja. Yang mayoritas jadi sesuai. Kalau ada yang kecil-kecil gini dan dia nggak termasuk dari luas, ya udah kita masukin yang apa istilahnya di generalisasi ya, kita masukin secara luasnya, diumumkan lah bahasa kayak gitu. Karena tiap mesin, kalau teman-teman udah ke lapangan lihat industri A, B, C, tiap mesin itu punya kekhususan khusus. Punya kekhususan tersendiri. Jadi artinya ada kalanya perusahaan A dan perusahaan B itu punya model yang masing-masing berbeda. Kalau teman-teman jalan ke Vale Nikel ya, PT Nikel, sama perusahaan kan nikel itu dia mesinnya dari Jepang, kalau PT Vale. Nah, nanti kalau di mana itu bagian atas kemarin di PT IWIP ya, atau PT IWIP yang berapa? Nah itu sangat berbeda teknologinya. Lebih bagus ya lebih bagus yang Jepang sih. Cuman yang di Cina itu mereka lebih simpel, lebih ringkas, dan pastinya karenanya lebih. Nah ini teman-teman, jadi gambarnya seperti ini, dia campuran antara beton dan baja. Mungkin nggak sih kalau yang atasnya beton, bawahnya beton, atasnya baja, saya sangat mungkin. Jadi banyak yang dari lapangan sendiri kayak gini kan, bawahnya beton, atasnya baja, itu banyak. Tergantung dari lapangan seperti apa nanti teman-teman. Mungkin saya tanya sedikit ya sebelum saya lanjut ke pembahasan struktur. Saya kali laki-laki, ambil perempuan aja deh. Yang belum apa ya? Mbak Kholi udah ya? Ada Mbak Kholi? Assalamualaikum Mbak Kholi.
Ya, siap Mbak Holi. Izin Mbak Holi kan penilaian nih ya. Kan kalau udah begitu di lapangan kan kita lihat contoh tadi ya kayak gini-gini. Ya ini bangunan rangka kan ya. Saya tanyanya. Kira-kira pada saat menilai ini mesinnya kita hitung nggak sih untuk yang keperluan PBB? Kira-kira menurut Mbak Holi? Mesinnya seperti ini. Bagian mesinnya kita hitung nggak untuk yang bangunan rangkanya? Untuk pengenalan PBB ya? Kalau untuk mesinnya sepertinya tidak, Pak. Kalau untuk penilaian PBB-nya. Oke. Thank you Mbak Holi. Kalau cerobong dihitung nggak? Untuk penilaian PBB-nya kan ya, Pak? Iya, kalau untuk cerobong dihitung nggak? Harusnya sih penghitungannya terpisah, Pak. Tapi dikenakan ya? Dikenakan apa nggak kalau cerobong? Dikenakan, Pak. Tapi untuk Oke, cocok. Masih ya Mbak Pri ya? Hah? Ya, thank you. Oke, cocok Mbak. Jadi memang yang perlu kita pahami bersama ya teman-teman ya. Yang kita nilai itu hanya bangunan aja. Bumi dan bangunan untuk keperluan PBB ya. Jadi untuk yang benar mesin mungkin yang nanti diajarkan oleh Mas Andika ya. Ya mesin ya dihitung sendiri gitu. Kalau mesin nanti teorinya beda lagi. Ada ex situ, ada in situ. Dan biasanya lebih ke potensi PPH yang lain, PPN atau PPH. Nah, thank you Mbak Hodi ya. Nah, kembali lagi ya. Jadi untuk yang kita hitung di sini, mungkin saya kembali lagi ya. Kan kita ini penilai ya. Nah, penilai ini kita akan mempelajari pondasi itu seperti apa dan harga pasarnya itu bagaimana. Ya mungkin beda sama kalau dulu kita di teknik sipil mungkin ya, atau di insinyur apa kan kita, kalau insinyur kan lebih ke perencanaan kan ya, harga mulai dari awal desainnya, ini berapa. Nah kalau di teknik kan mempelajari fondasi yang kuat itu seperti apa itu kan. Nah kalau kita di penilai ya kita ya memang harus mengetahui dan tanda petik kenapa sih kita perlu belajar walaupun cuma nggak terlalu sedalam teman-teman yang ada di teknik sipil ya, atau di teknik industri. Yang kita perlukan keilmuannya adalah bagaimana kita bisa tahu itu harga pasarnya kalau kita nggak paham bagaimana pondasi itu dibentuk ya, atau bagaimana sih struktur bangunan itu ada gitu. Bayangin kalau teman-teman disuruh nilai A tapi kita nggak tahu, oh bangunannya ternyata bawahnya ada bangunan lagi gitu kan. Nah itu kan berarti perlu pengetahuan kita ya, ada ilmu sipilnya juga gitu kan, sebagai bahan pengetahuan kita untuk menentukan nilai pasar atau nilai kewajarannya. Nah, secara bangunan penyangga ini secara umum ya, hampir semua bangunan itu terdiri dari substruktur dan juga upstruktur. Substruktur seperti apa? Ya bangunan yang ada di bawah tanah, teman-teman. Yang nggak kelihatan. Jadi kalau teman-teman ke lapangan biasanya ini nggak akan kelihatan. Selama saya ke lapangan juga hampir jarang sih. Hampir jarang. Kecuali wajib pajaknya ada penambahan ya, unit baru atau proses produksi baru kita bisa lihat. Nah, kemudian untuk substruktur itu bangunan yang di atasnya yang kelihatan dengan visual kita. Biasanya kelihatan nih, oh atasnya berupa beton, oh atasnya berupa baja. Nah, jadi itu yang perlu kita pahami teman-teman. Jadi yang kita hitung mana, atasnya doang apa bawahnya doang? Ya, yang kita hitung dua-duanya. Baik bangunan yang kelihatan di atas maupun bangunan yang dia di bawah tanah. Nah, untuk bangunan sendiri, bangunan penyangga sendiri ya, apa sih yang perlu kita identifikasi untuk bangunan penyangga? Kalau di bahasa keren penilainya kita biasanya bilangnya bangunan rangka ya. Jadi kalau di teknis SI 35 bangunannya penyangga, tapi kita bilangnya bangunan rangka. Nah, identifikasinya apa sih yang kita perlukan pada saat di lapangan gitu kan? Nah, yang perlu kita lakukan misalnya contoh tadi kan ada bangunan rangka ya, yang besar tadi yang seperti ini ya misalnya ya. Ya udah kita tinggal konfirmasi lagi, kan kita udah terima spok nih. Misalnya oh ini bangunan unit genset atau bangunan unit milling itu untuk yang lebur ya. Mungkin ada yang pernah lihat milling nggak? Yang di semen atau yang di nikel atau crusher yang ada di batu bara atau di hampir semua mineral batu bara punya crusher ya maksud saya. Nah, yang pernah lihat pertama adalah berapa sih luas crusher itu atau millingnya? Luas bangunannya. Nah, kita konfirmasi lapangan nih, panjangnya cocok nggak sama lebarnya. Nah, itu tugasnya teman-teman di lapangan tuh. Kemudian yang kedua adalah dimensi kolom betonnya seperti apa kalau dia dari beton ya. Jadi kalau dia penyangga dari beton, teman-teman harus cek nih dimensi kolomnya
lebarnya berapa, tingginya berapa, panjangnya berapa. Terus yang kedua jumlah kolomnya. Nah, biasanya kalau kayak gini saya seringnya tanya ke WP. Karena bukan karena alasan apa, kita nggak boleh masuk teman-teman ke dalam. Biasanya ke dalam jalan-jalan keluar atas. Kalau nggak ada APD lengkap, alat pelindung diri ya. Jadi kalau kita ke lapangan tuh jangan harap langsung ada beberapa wajib pajak ya, perusahaan yang pada waktu kita inspeksi ke sana kita dikasih APD lengkap gitu loh. Tapi kalau misalnya nggak dikasih APD lengkap ya, kalau saya pribadi ya nggak tahu kalau penilaian lain ya. Kalau saya pribadi ya, kalau memang itu secara keamanan nggak menunjang, ya itu jangan gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman dapat, kebetulan kemarin saya juga dapat pelatihan penilaian untuk mesin ya, untuk mesin besar, itu juga standarnya ternyata secara standar internasional, standar di Malaysia, untuk inspeksi lapangan, walaupun teman-teman butuh jumlah kolom, jumlah plat beton apa semua yang sekiranya sulit ketemu di lapangan, harus ada izin dari pendamping. Kalau nggak ada pendamping gimana? Ya udah, ya kita ke lapangan hanya foto-foto aja, konfirmasi gitu, sambil bikin berita acara bahwasanya tidak bisa dilakukan penelitian secara menyeluruh atau apa istilahnya, inspeksi secara istilahnya dihitung satu persatu gitu kan, itu nggak bisa. Karena memang dari kenyataan di lapangan kita keamanannya, alat keamanan kita terbatas, bisa jadi seperti itu. Nah, tapi sebenarnya alasan sebenarnya ya, alasan sebenarnya kita nggak bisa meriksa semuanya tuh lebih sering karena keterbatasan surat tugas teman-teman. Jadi mungkin sedikit cerita sedikit ya. Jadi selain penilaian kan ada yang dari DJKN ya, mungkin kemarin ada yang D1 DJKN ya, ada yang mendapatkan DJKN nih. Di DJKN itu penilaian bisa 2 bulan istilahnya, bisa 1 bulan, bisa 3 bulan, tergantung dari objeknya. Nah, alhamdulillahnya kalau di pajak dapat 2 minggu udah syukur teman-teman. Udah bisa dapat ST 2 minggu udah syukur, artinya 10 hari ya. 10 hari untuk penilaian PWB itu udah syukur. Saya kemarin dapat 2 minggu itu karena menilai Vale, PT Vale yang ada di Sorowako. Mungkin teman-teman bisa cek tuh PT Vale itu sebesar apa bangunannya. Bisa bayangin, pembangkit tenaga airnya ada 3, bendungan yang gede-gede itu kan, itu ada 3. Terus bangunan bangunan standar yang sifatnya umum itu, kebetulan waktu itu saya kebagian yang bangunan standar keliling untuk ngecek ngitung semuanya. Itu kalau saya cetak tuh tebelnya segini, hampir 30 cm. Jadi lampiran laporan penilaian kita itu kurang lebih 30 cm kalau dicetak. Karena kan kalau untuk penelitian penilaian itu kan nggak boleh, istilahnya kan kalau waktu itu ya supervisor saya minta dinilai dan dicetak 1 per 1 per bangunannya. Jadi nggak waktu itu SPV saya pinginnya saya nggak mau gelondongan nih, cuma daftar aja per meter berapa, dia nggak mau. Ya udah, terpaksa saya harus istilahnya ya pakai aplikasi gitu kan ya, untuk mengerjakan pakai Merge atau Excel-nya dipakai ya, kita harus cetak satu-satu, makanya bisa setebal sampai 30 cm. Itu menjadi pengalaman teman-teman nanti di lapangan ya seperti itu. Oke, kembali ke penyangga beton lagi ya. Nah, untuk penyangga beton seperti saya sampaikan tadi, panjang itu ya bangunan yang sifatnya memanjang ya. Kemudian lebar itu yang mana ya, lebarnya dari lebar bangunan, sama seperti kita ngitung rumah sederhana. Nah, yang paling penting ini jumlah beton tadi. Beton yang berdiri itu ya kaki-kaki. Efektivitas. Jadi hanya 5 hari gitu kan, efektif cuma 3 hari ya, itu kenyataan di lapangan teman-teman. Udah jangan kaget nanti kalau ST-nya cuma beberapa hari tapi yang dinilai gede. Udah biasa kita. Nah, untuk yang diteliti yang pertama adalah tinggi betonnya berapa, lebarnya berapa, panjangnya berapa. Kalau saya pribadi untuk tinggi beton lebih sering nanya ke wajib pajak. Nah, kenapa ya, alat ukurnya kita terbatas, yang kedua karena alasan keamanan. Lalu untuk lebar sama ininya kita bisa ukur. Mau pakai rumus trigonometri juga boleh, tingginya berapa kira-kira ya, pakai kalau bawa alat untuk mengukur sudutnya itu monggo dihitung pakai tingginya berapa. Tapi ya data panjang dan lebar ini kalau bisa kita dapatkan karena untuk bahan menghitung kita nanti. Nah,
Untuk yang beton kita perlukan namanya plat. Nah, plat ini biasanya untuk yang penopang mesinnya, teman-teman. Nah, kalau tebelnya kan ya, kalau dari luar kan kelihatannya berapa nilainya. Paling bagus kita minta gambar detailnya. Biasanya kalau dikasih, alhamdulillah. Tapi biasanya kita nggak akan dikasih. Hampir nggak pernah dikasih. Bahkan selevel Vale yang segede itu aja nggak ngasih data ke kita gitu loh. Untuk yang data, kita sempat minta data rincian bangunan, spesifikasi masing-masing, gambar teknik ya bahasanya. Masing-masing bangunan mereka punya itu, tapi alhamdulillah kita nggak dikasih. Ya, tapi dari lapangan kita udah bisa cek berapa tebelnya, berapa panjangnya, berapa lebar. Untungnya kalau PBB ini kan barangnya kelihatan ya. Kan teman-teman yang diajari penilaian bisnis juga kan ya. Kalau penilaian bisnis kan barangnya kelihatan gitu kan. Atau aktiva tak berbisnis nggak kelihatan. Nah, kalau PBB ini barangnya kelihatan, jadi kita bisa ukur langsung. Ya itu ya. Jadi untuk yang beton tuh hanya bedanya ada di tambahan kita menghitung platnya. Nah, sedangkan untuk yang baja, bedanya apa sih yang beton gitu kan? Untuk baja itu sama, teman-teman. Jadi kita ngitung panjangnya berapa, lebarnya berapa, jumlah baja kolom, tinggi kolom, terus panjang dan lebar baloknya. Nah, yang tambahannya lagi adalah panjang baja diagonal. Nah, jadi yang besi-besi yang diagonal itu kita harus tahu jumlahnya berapa, panjangnya berapa. Nah, dengan waktu yang terbatas ya itulah kekhasan kita ya. Artinya tantangan kita di lapangan lah. Jadi ada kalanya waktu kita terbatas, bangunannya gede, ST cuma 5 hari, anggotanya cuma 3 orang, 4 orang gitu kan, bisa dibayangin ya. Tapi ya di pajak seperti itu, nanti jangan kaget teman-teman. Jadi di pajak kita memang biasa dapat ST ya 5 hari, paling lama 2 minggu. Saya nggak tahu alasannya apa. Kok kita nggak boleh sebulan gitu atau 2 bulan, tapi mungkin karena alasan, biasanya sih yang dipakai karena alasan efektivitas dan juga ya kerjaan kita nggak hanya satu objek kan yang kita urusi kan, butuh banyak objek lain yang harus dicetak PBB-nya pada waktu yang sama. Jadi rata-rata alasannya seperti itu. Jadi misal sekarang April kan ya, April nanti spot masuk. Misalnya saya kemarin ada tambang emas ya, saya di Banyuwangi ada tambang emas satu saya proses. Ya mau nggak mau kan kita harus proses yang lain, termasuk panas bumi, termasuk perhutanan, ya kan. Perhutanan kan juga yang kedua nih. Nah, di Banyuwangi saya alhamdulillah perhutanan ada 5, ada 3. Perhutani Banyuwangi apa ya? Saya lupa namanya. Saking namanya. Jadi perhutani saya ada 3. Dan itu harus selesai semua. Jadi kalau kita dapat SC 1 bulan ya nggak selesai kerjaan kantor kan. Itu alasannya ke Pak Kantor rata-rata seperti itu. Nah, yang paling penting yang terakhir yang H ini adalah ukuran dimensi baja, kolom, balok, dan diagonal. Jadi kalau baja, kalau balok kan kita hitung kolomnya tuh tadi. Kalau beton. Nah, kalau baja yang perlu kita identifikasi adalah dimensinya. Artinya jenis baja apa sih yang digunakan? Untuk baloknya jenisnya apa? Untuk kolomnya jenisnya apa? Untuk yang diagonal jenis bajanya digunakan apa? Jadi ini gambaran aja teman-teman ya. Jadi untuk yang penyangga baja itu panjangnya seperti biasa, luas panjang bangunan seberapa, terus lebar bangunan berapa. Kemudian untuk jumlah kolomnya, nah ini kalau bisa tahu nih teman-teman. Tapi ya itu biasanya nggak kelihatan kalau udah mesinnya udah terpasang apa semua, susah kita dikasih. Nah, kemudian tinggi baja kolomnya sama kayak beton tadi ya, berapa tingginya. Nah, hanya saja tadi untuk jumlah balok juga. Ini kalau begitu di lapangan udah agak sulit. Kalau nggak ada gambar teknis, kita bedain mana balok penyangga, mana benar-benar balok yang hanya sifatnya bagian dari mesinnya. Tapi rata-rata kalau yang dari luar kita bisa kelihatan. Nah ini tadi bedanya sama yang di beton. Jadi kalau beton tadi kan ada namanya plat ya, kuncinya itu. Tapi kalau di baja, perbedaan yang paling mendasar adalah baja diagonal. Jadi untuk memperkuat itu kan strukturnya, maka mereka kan perlu baja diagonal. Nah ini seperti ini teman-teman, baja diagonal. Yang kita keluarkan adalah berapa panjangnya dan juga jumlahnya berapa panjang diagonal. Nah tadi kan saya sampaikan dimensinya ya, berapa tadi. Nah ini nanti kalau misalnya bangunannya cuman apa ya, kalau misalnya yang paling sederhana saya temui itu batu bara. Batu bara itu sederhana, lebih sederhana daripada aspal. Karena batu bara itu secara proses kan cuma diambil di lapangan ya, dikeras kan, dihancurin dijual, dikeringin dijual. Dikeringin itu sifatnya ya di dryer lah, tapi nggak dibakar. Dibakar rugi mereka. Di dryer ya. Jadi begitu batu baranya kering baru bisa dijual. Nah,
Itu yang termasuk bangunan yang sifatnya lumayan sederhana lah. Kalau kita nanti teman-teman pengalaman di lapangan nilai mineral batu bara ya. Nah, kalau untuk identifikasi itu kan gampang kan. Jadi ST 1 hari, 2 hari, 3 hari itu bisa kita identifikasi menyeluruh ya maksud saya. Jadi kita harus tahu nih, kalau dia bangunan untuk baja yang sifatnya untuk bangunan kolom yang bawah, biasanya kan kencang tuh. Nah itu kita harus hitung berapa sih tinggi profilnya, kemudian berapa lebar sayapnya. Dan D ini kan artinya diameter ya, diameter baja. Tapi yang paling penting adalah dua ini teman-teman, tinggi profil dan lebar sayap. Kenapa? Ya karena kita gunakan untuk menghitung biayanya dua ini. Karena standarnya seperti itu. Jadi ya, nanti saya ceritakan di bawah nanti ada. Kalau tingginya berapa, lebarnya berapa itu berat bajanya berapa itu udah ada standarnya. Jadi minimal dua data ini yang kita perlukan. Jadi cukup mudah ya nanti kalau misalnya ke lapangan, berapa sih lebar sayapnya, terus jenis bajanya apa, I atau H gitu kan. Kalau yang sayapnya kecil ya I, kalau yang sayapnya agak lebar kan lebih ke H gitu kan ya. Nah kemudian untuk yang ini baja L nih, nah ini berapa sih lebar sayapnya. Nah ini yang penting lebar sayapnya nih. Tingginya yang ini aja bisa jadi sama. Nah ini adalah tabel baja ya teman-teman ya. Jadi ini contoh dari tabel baja I. Kenapa saya bilang tadi penting data tinggi sama lebarnya ya. Dari sini kita bisa tahu nih berapa sih beratnya yang kita gunakan untuk penghitungan kita, biayanya berapa. Jadi kalau ketahuan tingginya misalnya 140, nah biasanya sih B-nya udah ketahuan pasti nampak. Jadi ini udah standar aja. Jadi misalnya, kalau begitu ketemu dua ini udah kita bisa menghitung nilainya lainnya. Jadi maksudnya nggak perlu sampai kita harus tahu D-nya berapa, tebalnya berapa, atau R1 bagian ujungnya berapa ya yang ini. Yang paling penting adalah tinggi sama lebarnya. Untuk baja bentuk L juga sama. Kalau ketahui sayapnya berapa, nah tinggal kalau ini bedanya teman-teman harus menghitung tebalnya, bukan menghitung ya, mengidentifikasi dari tebalnya berapa sih. Karena kalau di baja L itu walaupun sayapnya sama, dia ada perbedaan di ketebalannya. Jadi kalau ini kan beda ya, kalau baja I kan standar nih sama nih 180 pas 82, tinggal ketemu beratnya. Nah kalau di baja L teman-teman harus selain menghitung lebar sayapnya, tetap harus menghitung ketebalannya, karena akan mempengaruhi nilai hasil nilai dari bangunan yang akan kita nilai. Nah untuk yang baja campuran gimana? Ya sama, kurang lebih sama ya teman-teman ya. Untuk yang baja campuran bangunan penyangga betonnya berapa, bajanya berapa, sama persis. Jadi artinya kita harus tahu dulu dimensi betonnya, ya, mulai dari panjang lebar, terus plat betonnya seperti apa, kolomnya dulu, baru jumlah kolom, kemudian plat betonnya seperti apa. Dan juga kalau baja gimana ya sama aja. Setelah ada beton, atasnya baja kan biasanya gitu biasanya. Nah itu kita tinggal hitung tingginya berapa, panjangnya berapa, jumlah baja diagonalnya berapa, dan dimensi ukurannya berapa. Kalau misalnya di lapangan gampang nggak sih misalnya? Jawabannya susah banget teman-teman ya. Jadi bayangan di lapangan ini kan apa ya, gambarannya kan tadi yang beton ya, saya lewat aja ya, udah paham tadi kan. Nah udah saya sampaikan tadi ya, gambaran di lapangan seperti ini teman-teman. Kalau ada kalanya persentasenya terbatas ya, jadi betonnya 90%, terus bajanya 10%. Boleh nggak sih kita ambil yang mayoritas? Ya boleh aja, mana yang signifikan. Karena apa? Pada saat teman-teman menilai yang sedikit itu kan ya, ini kalau bangunannya banyak ya, karena saya sarankan teman-teman mana yang lebih signifikan, atau mana lebih istilahnya lebih banyak ya, atau lebih apa istilahnya ya, kalau misalnya betonnya itu dia lebih banyak betonnya, terus ada bangunan rangka kecilnya, ya udah kita anggap semua itu merupakan bagian dari bangunan beton, karena rangka itu pelengkap aja kan. Tapi kalau kebalikannya gimana, lebih banyak rangkanya tapi betonnya sedikit, ya udah kita anggap bangunnya rangka. Tapi kalau yang kedudukannya 50-50, bangunan betonnya signifikan terus bajanya juga signifikan gitu kan, hampir jarang sih saya temui seperti itu ya. Betonnya ada, bajanya ada, itu hampir jarang, karena rata-rata teman-teman wajib pajak di lapangan lebih ke ngukur tingkat efisiensi biaya, mereka rata-rata pakainya baja. Jadi yang bangunan untuk pabriknya gede-gede terus beton itu jarang, yang pakai plat beton ya, mungkin di bangunan di migas mungkin ada, tapi yang bangunan kayak
Kemarin yang untuk kantor mungkin ada plat betonnya, yang sifatnya untuk yang apa? Yang jadi satu sama industri, tapi dia bangunnya penggunaan untuk semacam terminal atau alat